Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Mas Abdul Hafiz selaku pembicara pada hari ini yang sudah bergabung dengan kami. Selamat pagi, Mas Hafiz, dan juga Lurah LPDP 9.0, Mas Wahyu, dan Pagi Mas uh, Daniel. ya, selamat pagi Mas Wahyu, dan juga di sini ada Mas Bai ini selaku penanggung jawab acara seminar keuangan ya dengan tema Financial Freedom. Nah, pada hari ini, halo Mas Bai, selamat pagi. Terima kasih Mas Bai dan tim ya, Mas Bai dan tim di sini sudah menyelenggarakan acara, dan izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Jadi acara pada hari ini sifatnya semi formal ya. Tadi sudah disampaikan oleh panitia ke saya dapat titipan, sehingga nanti terbuka sekali untuk teman-teman saat waktu tanya jawab diskusi ya, tanya sebanyak-banyaknya gitu ya. Tambah wawasan literasi kita tentang keuangan gitu ya, supaya semakin banyak. Oke. Pada acara yang pertama nanti ada sambutan dari Lurah 9.0, Lurah LPDP ITB, dan nanti akan dilanjutkan oleh sesi Mas Hafiz ya, yang akan dibantu oleh moderator kita, nanti ada Mbak Bonita Ayularas. Dan langsung saja kita menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan kepada Mas Wahyu Setio Kuntoro selaku Lurah LPDP ITB 9.0. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Daniel. Suaranya terdengar jelas ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di pagi hari ini gitu ya, di pagi yang cerah ini kita bisa belajar bersama ya, berkumpul dalam suatu acara gitu ya, dengan tujuan kita ingin belajar bersama Bang Hafiz nih terkait financial freedom gitu ya, seperti itu. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Circle Pengembangan Ordi yang sudah menyelenggarakan acara pagi hari ini ya, sebagai bagian dari program kerja yang ada di bawah pengembangan Ordi, di mana salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan para Ordi ya, gitu ya, terutama di bagian finansial seperti itu. Dan terima kasih juga buat Bang Hafiz nih yang udah menyempatkan waktunya di weekend pagi hari ini ya, dengan segala kesibukannya, tapi alhamdulillah masih mau gitu ya men-sharingkan ilmunya ya di pagi hari ini. Dan semoga gitu ya ilmu yang disaringkan bisa bermanfaat buat kita seperti itu. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang saya lihat nih udah cukup mulai pada join juga ya, cukup bervariasi juga dari latar belakangnya. Semoga mungkin apa yang diselenggarakan di pagi hari ini ya bisa diambil manfaatnya. Silahkan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kita sama-sama saling belajar ya, karena mungkin pada dasarnya kan sebenarnya nggak ada ya yang namanya orang yang jago gitu ya, yang ada yang terus orang yang mau belajar gitu ya, seperti itu. Ya mungkin semoga aja kita menjadi bagian dari orang-orang yang terus belajar tadi ya, terutama dalam kehidupan kita di bagian finansial gitu, seperti itu. Ya, paling mungkin sekian ya sambutan singkat dari saya. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman semua di sini bisa sama-sama mengambil manfaatnya. Dan paling kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Mungkin saya mewakili teman-teman pengembangan Word ya. Saya mohon maaf kalau misalnya masih dalam penyelenggaraan masih banyak kekurangan. Semoga kekurangan itu bisa menjadi masukan buat kita semua ya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya paling mungkin sekian dari saya ya, Mas Daniel dan teman-teman, Mas Bai dan teman-teman juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah, Mas Bayu. Dan acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh Mas Abdul Hafiz dan akan dipandu oleh Mbak Bonita Ayularas. Untuk itu saya serahkan pemandu selanjutnya oleh Mbak Bonita Ayularas.
Mbak Bonita, apakah sudah siap? Halo, selamat pagi. Terima kasih, Mas Daniel. Em, semangat banget apa semangat banget? Gak ada opsi lain ya, harus semangat banget buat belajar. Nah, oke, sebelum kita memperkenalkan Mas Hafiz yang luar biasa ya, pada hari ini aku mau perkenalan diri dulu. Nama saya Bonita Yularas, baru masuk juga sama seperti teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti mau udah ketemu terus sapa-sapa boleh ya. Jadi saya juga melanjutkan studi di ITB, especially di SBM ITB mengambil entrepreneurship. Nah, ini saya sama seperti warga TB sekalian ya. Jadi saya juga baru masuk dan wah tiba-tiba dapat pemasukan dari LPDP yang luar biasa banget. Rekeningnya jadi gendut ya. Rekening jadi gendut. Nah, terus kayak gimana ya cara mengatur keuangan supaya dan memahami juga ya bagaimana supaya uang tersebut itu tidak cuma bermanfaat pada saat ini, dan kalaupun harus bermanfaat pada saat ini, bagaimana cara kita mengatur uang tersebut. Dan nantinya ketika uang ini sudah, maksudnya pada saat ini sudah tidak kita lalui, apakah uang tersebut bisa bermanfaat di kedepannya gitu ya. Nah, di sini kita bertemu dengan Mas Abdul Hafiz ya. Beliau merupakan seseorang yang luar biasa banget. Saya paparkan dulu untuk CV-nya. Beliau sudah memiliki track record di financial dan di manajemen cukup luar biasa sekali. Beliau memiliki kurang lebih 5 sampai 6 tahun experience ya di bidang financial management. Jadi kita bertemu orang yang tepat dan waktu yang tepat ya pada saat ini untuk belajar financial management, untuk bisa belajar mengatur keuangan, dan kemudian beliau juga pernah menjadi seorang general manager, quality control officer, dan pada saat ini beliau aktif menjadi independent financial planner and educator. Nah, beliau juga sudah ini ya sudah melalui yang kita baru mulai, beliau sudah selesai ya di MBA ITB. Halo, halo Mas Hafiz. Mengambil sebelumnya S1 beliau di UGM di Yogyakarta, dan beliau sudah menempuh S2 di ITB mengambil MBA. Nah, mari kita sambut sosok yang tepat dan waktu yang tepat ini, Mas Abdul Hafiz. Baik, terima kasih ya Mbak Bonita ya. Terima kasih atas sambutannya dan perkenalannya. Alhamdulillah ya kita bisa kumpul bareng, belajar bareng lah ya, diskusi lah ya. Kita diskusi, belajar bareng tentang perencanaan keuangan. Saya izin share screen ya, langsung aja ini ya. Kayak perkenalan tadi udah lengkap banget, malah terlalu lengkap kayaknya. Suara saya jelas nggak nih? Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Jelas. Oke. Oke, saya izin share screen, udah masuk kelihatan. Bentar. Mana ini? Begini. Bentar ya. Oh ini nih. Oke, sorry. Oke. Sudah kelihatan ya share screen saya? Aman, Mas. Aman. Oke. Jadi pagi ini kita diskusi ya, sharing sama diskusi financial freedom nih. Tapi kita coba fokus ya sebagai WRD. Jadi sebagai WRD LPDP, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai financial freedom di masa depan, kebebasan finansial gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya nih saya tanya dulu nih, menurut teman-teman
financial freedom itu apa tuh? Boleh deh kalau ada yang tahu mau kasih pendapat di chat ya. Apa itu financial freedom? Boleh deh coba di chat yang pemahamannya aja deh. Karena sebenarnya ini tuh nggak ada benar salah gitu ya. Setiap orang tuh punya beda-beda gitu ya. Kayaknya masih malu-malu nih. Oke, jadi financial freedom itu banyak versi ya. Tuh ada yang bilang bebas membeli apapun, penghasilan yang ada sekarang bisa ya. Jadi ada banyak versi ya. Ada yang bilang nggak punya hutang, ada yang bilang kalau mau beli barang nggak perlu mikirin duitnya dari mana gitu kan ya. Ada yang bilang passive income gitu kan. Itu semuanya benar. Itu semuanya benar. Cuman kita coba secara sederhana ya. Saya coba secara sederhana itu membahasakan financial freedom itu seperti ini ya. Udah nggak mau next ya. Nah, ini ya, lambat sekali ya laptop saya. Jadi financial freedom itu adalah kondisi ya seseorang itu bebas dari masalah finansial, apapun itu. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih pusing dengan cicilan hutang, pay later misalkan, terus masih pusing dengan cicilan KPR rumah atau masih pusing gimana mau beli mobil misalnya, itu berarti teman-teman belum financially freedom ya. Teman-teman masih bingung besok saya gaji cukup atau enggak, itu belum financially freedom, itu belum. Tapi kondisi financial freedom itu setiap orang itu beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kondisi seseorang ini sangat personal sekali karena preferensi orang terhadap keuangan itu beda-beda. Ada orang yang merasa saya cukup lah kalau cuma 6 juta per bulan passive income. Ada yang bilang nggak cukup. Kan tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi kondisi seseorang ini yang sangat personal ini yang teman-teman harus definisikan sendiri nanti ya. Harus didefinisikan sendiri seperti apa kondisi financial freedom yang teman-teman cocok dan tidak membebani dan sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi financial freedom itu saya ulangi lagi ya adalah kondisi seseorang ya yang sangat personal ya kondisinya itu bebas dari masalah finansial. Nah, terus bagaimana nih caranya kita untuk mencapai financial freedom? Salah satu itu adalah dengan cara perencanaan keuangan ya. Nah, perencanaan keuangan itu apa? Itu kayak sederhananya itu adalah ketika kita dari satu tempat ke tempat lain, jadi misalkan dari Jakarta mau ke Bandung ya, titik A ke titik B, itu kan ada banyak jalur, ada jalur tol, ada jalur non tol, ada jalur pesawat udara. Nah, perencanaan keuangan itu menentukan cara yang terbaik bagi kita untuk mencapai tujuan tersebut yang sesuai dengan kondisi kita, dengan kemampuan. Ya, kalau teman-teman pengen dari Jakarta ke Bandung cepat dan butuhnya buru-buru naik pesawat, ada konsekuensinya, harga tiketnya mahal, harus tes PCR lagi kan gitu. Tapi kalau teman-teman enggak lah, saya nggak terlalu buru-buru naik mobil bisa, tapi pengen cepet juga kan, berarti naik tol bisa gitu ya. Atau kalau teman-teman lebih jiwa adventure, kita naik motoran aja yuk dari Jakarta Bandung lewat jalan biasa. Dan itu ada konsekuensi masing-masing. Mungkin biaya lebih murah, terus teman-teman bisa lebih have fun karena kalau jalan-jalan touring sama teman-teman kan bisa mampir-mampir dulu gitu ya. Nah, itu fungsi perencanaan keuangan sebenarnya. Jadi teman-teman dari titik awal nih kondisi keuangan saat ini ya menuju ke tujuan keuangan ke titik B itu perencanaan keuangan itu menentukan metode seperti apa sih yang cocok untuk kita yang memang pas dengan diri kita gitu ya. Itu tuh seperti apa? Apakah harus dengan investasi kah? Investasi itu di mana? Ataukah cukup dengan menabung ya ataukah harus ada cara lain gitu kan ya. Itu perencanaan keuangan. Jadi kita bicara tentang kondisi awal dan kondisi akhir dan bagaimana mencapai tujuan tersebut ya. Jadi ada 3 variabel ya gitu. Nah, tujuan keuangan tadi kita udah tahu nih ya kondisi kita kayak apa, kita bisa evaluasi sendiri. Nah, terus tujuannya itu keuangan itu harus seperti apa sebenarnya? Jadi ada 5 prinsip nih. Jadi teman-teman kalau mau menentukan tujuan itu harus pakai 5 prinsip ini. Yang pertama itu harus spesifik ya. Spesifik itu artinya harus jelas nih. Harus jelas saya ini maunya apa gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman sekarang masih ada yang bilang saya tiap
tiap bulan bisa nabung 2 juta lah dari LA ya, dari living allowance. Terus kalau ditanya, terus 2 juta itu buat apa? Nggak tahu, nabung-nabung aja. Itu baru setengah benar. Baru setengah benar karena teman-teman belum spesifik nih. Saya nabung buat apanya belum ada. Nabungnya udah benar tapi belum ada tujuan. Jadi nanti malah kalau kita nggak punya tujuan kan kita bingung. Gitu ya. Jadi teman-teman pertama harus spesifik kalau mau menentukan tujuan keuangan ya. Harus punya spesifik dan jelas tujuannya apa. Terus yang kedua itu harus measurable, terukur. Karena kita bicara keuangan, jadi harus ada harganya. Saya mau beli HP ya merek Samsung harga 6 juta. Ada kan harganya ya. Jadi kalau ada harganya kita tahu nih kapan akan tercapai tujuannya. Teman-teman nggak bisa bilang saya mau pergi ke barat. Barat itu ujungnya sampai mana? Kita balik lagi ke awal. Kita kan harus bilang saya mau pergi ke barat berarti ke Aceh misalkan. Ada tujuan kita stop di Aceh. Sama, teman-teman juga gitu kalau di tujuan keuangan. Saya mau beli HP ya yang harganya 6 juta, sampai 6 juta kita stop. Kita beli HP-nya tercapai tujuan gitu ya. Terus yang ketiga, prinsip ketiga itu adalah attainable. Artinya tujuan itu bisa kita capai, masuk akal. Kalau misalkan teman-teman sekarang kita punya living allowance 4,3 ya kalau nggak salah sekarang ya. Punya living allowance 4,3 per bulan. Bisa nabung katakanlah 1 juta per bulan. Terus teman-teman tulis, saya mau beli rumah harganya 1 miliar. Boleh, tapi kapan tercapainya? Ya, buat DP aja itu lama. Udah kita DP, angsuran juga kita nggak bisa bayar angsurannya gitu kan. Jadi penting juga kita untuk menelaah kondisi kita gitu loh. Kemampuan kita tuh mampu nggak sih kita buat mencapai tujuan tersebut ya. Setelah 3 ini udah kita definisikan, yang keempat adalah relevan atau tidak. Artinya ini goals kita, tujuan kita itu penting nggak sih buat kita, bermanfaat nggak sih buat kita ya. Misal kalau teman-teman udah punya HP masih bagus, masih bisa dipakai, masih layak pakai, jangan dulu beli HP. Mungkin ada tujuan lain yang lebih penting gitu kan ya. Kalau teman-teman masih single terus belum punya tanggungan, mungkin rumah itu prioritas kedua atau ketiga. Mungkin ada prioritas lain, misalkan mengembangkan diri, ikut-ikut kelas soft skill yang bisa menambah nilai diri, terus bisa membuat teman-teman itu dibayar lebih mahal oleh employer misalkan. Atau teman-teman mungkin ingin mencoba bisnis. Jadi ada relevansinya dengan teman-teman gitu ya, dengan diri teman-teman masing-masing. Nah, terus yang terakhir itu harus terikat dengan waktu. Harus time based ya. Jadi jangan saya mau beli HP tadi ya, kita ambil contoh HP harganya 6 juta, tapi nggak tahu kapan mau dibelinya. Ya, nggak tahu kapan, itu juga salah. Artinya ntar kita malah nggak beli-beli gitu kan ya. Terus juga nanti kita nggak jelas nih kalau nggak jelas waktunya kapan, kita nggak tahu nih kita harus nabung berapa nih setiap bulan. Contoh misalkan kalau misalkan saya bilang saya mau beli HP harga 6 juta, mereknya Samsung misalkan, 1 tahun ke depan. Artinya saya harus nabung 500 ribu per bulan untuk mencapai tujuannya gitu kan. Jadi itu tujuan dari adanya waktu yang kita definisikan. Ya, jadi kita tahu itu kita harus berapa banyak yang harus kita sisihkan. Terus kita juga bisa tahu nih kita harus taruh di instrumen investasi yang mana. Karena setiap investasi itu punya karakteristik beda-beda. Ada yang untuk jangka pendek, ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka yang menengah. Ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman setelah tahu ya kondisi keuangan sekarang, kita cek ya, kayak cek diri sendiri aja, catat ya harus ke segala macam, tentukan tujuan keuangannya ya. Pakai ini prinsipnya SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan time based. Terus kalau udah ada tujuannya, apakah mencapainya itu harus direncanakan? Bisa nggak sih saja itu mencapainya itu udahlah asal nabung aja gitu kan? Bisa aja sebenarnya. Ini sorry ya, kok. Nah, bisa aja sebenarnya tanpa harus ada perencanaan gitu ya. Tapi kalau teman-teman tidak punya perencanaan gitu, kemungkinan gagalnya lebih besar. Kenapa? Karena kita butuh perencanaan karena gini, kita punya banyak keinginan. Kita pengen beli mobil, pengen beli rumah gitu ya. Kita pengen jalan-jalan. Tapi waktu yang kita punya itu terbatas. Teman-teman kita cuma produktif ya. Ini menurut riset ini orang Amerika ya. Rata-rata orang Amerika itu dia produktif itu dari umur 20 tahun dan pensiun di umur
40 tahun. Ya. Dan itu teman-teman, waktu 40 tahun itu mungkin lama, bagi teman-teman terlihat lama ya, tapi sebenarnya enggak. Karena teman-teman bayangin, kalau teman-teman ngambil cicilan rumah ya, itu ada yang minimal, yang normal ya, 10-15 tahun. Itu udah hampir setengah waktu teman-teman itu habis untuk komitmen bayar cicilan rumah. Teman-teman belum lagi kalau beli mobil, itu 5 tahun. 3 tahun, 5 tahun kalau ngambil cicilan mobil. Jadi waktu yang terlihat lama ketika teman-teman aplikasikan, ya teman-teman menjalaninya, itu sebenarnya sebentar. Belum lagi kalau teman-teman mau nabung dana pensiun, tar tua ya. Kalau udah tua kita kalau misalkan jangan ini ya, jangan membebani orang lain ya. Ya itu harus direncanakan juga. Dan kalau dana pensiun itu jangka waktunya lebih panjang lagi kan. Kita seumur kita produktif itu kita harus di komitmen investasi dan nabung. Nanti pas di umur 50 kita di umur pensiun kita tetap punya kesejahteraan secara finansial. Jadi 40 tahun itu teman-teman nggak panjang, itu pendek. Apalagi kalau di Indonesia itu rata-rata menurut data kita mulai produktif itu lulus S1 ya, itu umur 22 23. Terus umur 57 itu PNS sudah pensiun. 60 lah rata-rata ya. Jadi kita lebih pendek sekitar 6 tahun dibandingin orang Amerika produktifnya. Itulah kenapa kita butuh perencanaan. Jadi kita perlu yang namanya memilih metode, memilih instrumen yang tepat agar kita tujuannya tercapainya cepat dan sesuai dengan profil resiko kita gitu loh. Nah, lantas gimana nih caranya untuk buat perencanaan ya keuangan? Jadi membangun perencanaan keuangan itu kayak bangun rumah. Jadi kita nggak bisa lompat-lompat. Kita kan kalau bangun rumah ya itu kita bangun dari fondasi dulu. Kalau nggak ada fondasi kita mau taruh kolom atau pilar ya, kolomnya di mana? Kita mau pasang dinding di mana? Nggak bisa. Boro-boro mau pasang atap, kita mau atap nggak ada fondasi, nggak ada kolom pilarnya, nggak ada rangka atapnya, jatuh atapnya nggak bisa. Jadi sama perencanaan keuangan itu juga membangunnya itu ada tahapannya. Di fondasi itu kita ada bicara manajemen arus kas. Ya. Terus ada manajemen hutang. Yang terakhir itu adalah dana darurat. Ya. Di fondasi ini kalau udah positif, ya udah bagus, kita bicara ke pilar. Pilar itu apa? Pilarnya itu adalah asuransi, insurance. Ini untuk manajemen risiko. Asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Nah, terakhir nih baru investasi. Investasi itu paling ujung sebenarnya. Jadi bukan di awal. Jadi teman-teman, sebelum kita bicara investasi, kita bicara dulu dua ini gitu loh. Kita bicara fondasi, kita bicara pilar. Kenapa? Contoh nih kalau misalkan teman-teman fondasi oke ya, karena kan kalau arus kasnya itu masih negatif nggak mungkin bisa invest kan. Kita anggaplah fondasi udah oke nih, arus kasnya udah bagus ya. Kita udah bisa nabung dan bisa investasi. Sekian rupiah ya per bulan. Terus teman-teman udah nabung nih dan udah dapat imbal hasil. Terus ternyata di tengah jalan teman-teman sakit, masuk rawat inap. Ini for info ya, info aja. Ini tarif BPJS ya, rumah sakit BPJS. Jadi BPJS itu kalau bayar rumah sakit itu dia punya tarif dasar. Itu teman-teman bisa cari itu di aturan pemerintah. Terakhir saya cek untuk penyakit seperti tipes, DBD, ya, kelas standar BPJS itu biayanya bayar ke rumah sakit itu sekitar 9 juta. Itu dua kali LA loh. Bayangin kalau teman-teman nggak punya asuransi kesehatan. 2 kali LA hilang aja tuh. Kurang malah. Akhirnya minjem kan. 2 kali LA kurang berapa bos? Sekitar 600.000, 400.000 minjem. Kalau kita udah minjem mengganggu arus kas. Cash flow kan terganggu. Karena kita itu prinsipnya kalau kita minjem itu adalah beban di masa depan. Fondasinya goyang lagi. Tapi kalau teman-teman udah punya asuransi kesehatan dan jiwa, gitu kan ya. Datang masalah kayak tadi, atapnya nggak akan roboh karena biayanya itu udah di cover baik secara konvensional ataupun secara syariah ya. Itu kan beda prinsip ya. Gitu loh. Tapi intinya di cover oleh asuransi. Minimal itu adalah asuransi kesehatan itu BPJS minimal. Karena itu kan wajib, selain wajib dan itu juga salah satu asuransi yang paling murah hati menurut saya ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau bangun perencanaan keuangan jangan lompat.
Jadi harus fondasi dulu, terus pilarnya, baru terakhir itu investasi. Ya, banyak kejadian yang saya temuin itu bapak-bapak dia udah puluhan tahun nih nabung nyiapin buat anaknya sekolah, kuliah. Jadi umur dia mulai masuk ujung 40 50-an, dia kena sakit kanker, kena sakit jantung atau kanker gitu. Tabungan tadi dipakai buat biaya dia berobat, kuliah anaknya mikir lagi, masalah lagi itu, bebas. Maksudnya tidak financial freedom yang direncanakan jadi kacau balau gitu kan ya. Jadi ini kita harus paham dulu, bangun fondasi, bangun pilar, dan terakhir baru bangun atapnya gitu ya. Nah, fondasi yang baik itu fondasinya seperti apa? Nah, fondasi yang baik itu arus kasnya positif, jelas ya. Jadi pendapatan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Terus teman-teman harus tidak punya hutang konsumtif. Apa itu hutang konsumtif? Kalau teman-teman beli barang dan barang itu tidak menghasilkan atau nilainya tidak bertambah. Beli HP second sama HP baru, nggak mungkin HP second lebih mahal daripada HP baru. Pasti harganya pasti lebih murah, kecuali kalau HP-nya buat dibikin buat produktif ya, buat online gitu kan ya, buat jualan online itu boleh. Itu artinya itu hutangnya konsumtif produktif. Ya. Hutang KPR rumah itu kenapa dibilang produktif? Karena asumsi properti itu naik setiap tahun. Tinggal nanti dihitung nih, apakah yang kita bayar itu lebih besar daripada kenaikannya atau malah yang kita bayar itu apakah lebih mahal dari kenaikan tiap tahun atau memang sama nilainya, atau justru kita untung nih, yang kita bayar itu lebih murah daripada kenaikan properti ya tiap tahun. Itu nanti ada, itu lebih kepada perhitungan KPR ya. Intinya untuk sekarang teman-teman harus bebas dari hutang konsumtif. Kalaupun mau berhutang itu maksimal 30%, sepertiga dari pendapatan. Nah, yang terakhir itu, fondasi yang terakhir adalah punya dana darurat dan asuransi. Ya, dana darurat dan asuransi ini fungsinya sebagai proteksi, biar teman-teman tidak mengganggu arus kas yang ada. Ya. Dan ini fungsinya beda. Kalau dana darurat itu buat biaya-biaya yang tidak terduga. Misal kalau teman-teman seorang programmer tiba-tiba laptopnya rusak, kan nggak bisa kerja kalau laptop atau komputernya rusak, harus dibenerin atau harus beli baru, asuransi nggak cover itu. Jadi teman-teman ngambilin dari mana? Dari dana darurat. Bayangin kalau teman-teman tidak punya dana darurat, ya. Kalau teman-teman nggak punya dana darurat, arus kasnya itu positif sih emang, tapi kalau buat beli HP baru, buat beli laptop baru nggak cukup, ngutang. Akhirnya beban ke bulan depan. Karena itu kan mau nggak mau harus dibeli laptopnya. Kalau teman-teman seorang programmer, atau teman-teman nggak bisa kerja. Kalau asuransi tadi udah dijelasin ya, untuk kesehatan, untuk rawat inap. Nah, arus kas. Jadi kita dari tadi bicara arus kas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu arus kas, itu cash flow. Cash flow itu adalah pencatatan atas seluruh pemasukan dan pengeluaran. Jadi setiap pemasukan yang teman-teman punya dari LA, SA, uang buku itu dicatat. Terus dikurangin dengan pengeluaran, semuanya pengeluaran, biaya kos-kosan, biaya makan, biaya jajan, biaya nongkrong, ya, beli buku, kalau beli buku, semuanya dicatat. Dan itu dikurangin, kalau positif berarti surplus, kalau equilibrium sama nol, ya hasilnya berarti pasti imbang, itu kuning tuh, tapi jarang sih. Kalau nggak surplus minus, ya kalau minus berarti sakit. Nah, itu harus dilihat tuh dari mana itu sakitnya itu karena apa gitu kan ya. Nah, untuk manajemennya itu ya, manajemen arus kas itu ini budgeting anggaran yang disarankan ya, yang ideal. Itu tabungan minimal 10%. Hutang itu maksimal tadi ya 30%, terus biaya hidup itu maksimal itu 50%. Sisanya itu kebutuhan pribadi. Kalau sebagai awardee aku rasa sih ini gampang ya, karena kan biasanya kalau kita awardee itu kita kan masih pelajar ya, terus dibayar sama LPDP. Hutang biasanya sih belum ada, kalau teman-teman yang saya kenal tuh belum punya utang, jadi lebih leluasa. Biasanya tuh yang hidup yang banyak itu di biaya jajan nih, biaya jalan-jalan sama biaya makan ya, GoFood gitu ya, GrabFood atau nongkrong gitu, itu yang banyak. Gitu. Jadi ini adalah ideal. Tapi kalau teman-teman udah biasanya kalau kayak udah kerja UMR terus
punya punya tanggungan keluarga, ini sulit. Biasanya mereka tuh di rasio itu 70% itu sudah di biaya hidup. Nah, tapi minimal yang perlu itu tetap minimal tabungan itu 10% minimal. Harus diinvestasikan, dan tabungan itu harus tetap dilakukan. Nah, terus untuk dana darurat, tadi saya udah bilang ya, kita udah bahas apa itu dana darurat, terus buat apa fungsinya. Ya. Nah, terus pertanyaannya, saya harus nyiapin berapa banyak nih buat dana darurat? Ini sebenarnya bukan aturan baku ya, tapi secara teorinya ya, buat single, buat yang masih sendiri 3-6 kali. Kalau udah nikah tapi belum punya anak, 6-9 kali. Kalau yang udah punya anak, 9-12 kali pengeluaran setiap bulan. Ini sebenarnya tergantung juga dari pekerjaan teman-teman apa. Jadi sebenarnya fungsi dana darurat pertama itu adalah kalau teman-teman itu, kalau kita di PHK, pendapatan kita hilang, kita itu masih punya spare waktu untuk hidup normal sembari kita mencari pendapatan yang lain. Itu terasa banget tuh pada saat pandemi kemarin. Kan pada kena PHK gitu kan ya, banyak yang bingung karena mereka nggak punya tabungan, akhirnya jual aset gitu ya. Nah itu kalau teman-teman misalkan PNS atau BUMN yang pekerjaannya relatif stabil, mungkin teman-teman bisa kurangin porsi dana daruratnya. Kalau udah punya anak mungkin nggak perlu sampai 12 kali, mungkin 9 kali atau 10 kali cukup. Karena mau sekrisis apapun negara kita, PNS kayaknya buat dipecat susah gitu loh. Ya, saya belum pernah sih dengar PNS dipecat, yang ada tuh ngundurin diri. Jadi stabilitas ya, stabilitas pekerja itu penting. Nah, kalau teman-teman kerjaannya itu di startup, itu gajinya gede, tapi sangat dinamis. Tahun ini dapat pendanaan, tahun depan tiba-tiba hilang. Itu biasa di startup. Nah, teman-teman, biarpun single itu perlu untuk menyiapin sampai 12 kali. Karena tidak pasti. Nah, uangnya ditaruh di mana? Uangnya itu ditaruh di aset yang liquid. Apa itu aset liquid? Itu aset yang bisa dicairkan 2-3 hari kerja. Ya, biasanya itu dipecah ya, biasanya dipecah di tabungan, terus di reksadana yang liquid, terus bisa di deposito, terus bisa juga di emas. Masuknya sekarang liquid soalnya. Ya. Nah, kenapa dipecah? Karena kita kan ada inflasi. Di tabungan itu biar kita bisa tarik kapan aja. Tapi di reksadana dan di emas dan di deposito itu untuk menahan laju inflasi. Jadi kita nilai uang itu tetap sama karena kan ada imbal hasilnya. Ya. Itu. Nah, next asuransi. Di pondasi yang terakhir asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Tidak semua orang wajib punya asuransi jiwa. Kalau teman-teman kita single nih dan kita belum punya tanggungan, sorry ya. Itu. Jadi kalau teman-teman belum punya tanggungan, itu belum punya wajib asuransi jiwa. Tapi kalau teman-teman udah punya tanggungan, misalkan kalau udah nikah nih, buat cowok, istrinya nggak kerja gitu ya, istrinya nggak kerja, teman-teman harus punya asuransi jiwa. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa dengan kita, istri kita atau yang kita tinggali itu pasti kaget. Karena tiba-tiba dia harus menanggung semua beban hidup sendirian, gitu kan ya. Nah, kalau asuransi kesehatan fungsinya untuk apa? Itu untuk melindungi kondisi keuangan kita agar tujuan kita tetap tercapai kalau terjadi resiko kehidupan. Itu sakit tadi. Tadi kan kita udah cerita, saya udah cerita sedikit banyak lah ya tentang kenapa penting asuransi kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, investasi yang kita jalankan itu tidak terganggu. Jadi kita tetap bisa mencapai tujuan keuangan gitu. Minimal itu BPJS. Itu minimal ya. Nah, kalau udah semua ya, kalau sudah semua udah pondasinya udah kuat, baru kita bicara investasi gitu loh. Jadi investasi itu di ujung, bukan di awal.
gitu kan. Nah, investasi itu ada banyak jenis. Ini saya singkat aja dikasih tahu ya. Ya, investasi itu ada banyak jenisnya. Kalau kita bicara investasi di pasar uang itu ada deposito, ada reksadana, ada saham. Dan ini karakteristiknya beda-beda. Kalau deposito itu dia lebih pasti karena dijamin oleh LPS. Teman-teman kalau deposito itu dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar kalau nggak salah. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan bank, ya dan deposito kayak apa kasusnya Bank Senturi lah ya, tiba-tiba raib gitu kan ya. Itu deposito teman-teman itu akan diganti oleh negara. Maksimal 2 miliar ya nilai depositonya. Jadi termasuk yang aman, tapi imbal hasilnya kecil. Biasanya sih hanya cukup untuk menahan laju inflasi aja kalau di deposito ya. Nah, yang lainnya itu biasanya kalau orang itu kalau nggak deposito dia masih aman tapi lebih besar imbal hasilnya ternyata ke sukuk atau ke obligasi ya. Ke situ belinya. Jadi sama-sama dijamin. Jadi kan obligasi kan diterbitkan oleh negara ya. Jadi negara yang menjamin. Sama-sama dijamin oleh negara tapi imbal hasilnya lebih besar. Gitu loh. Opsi lainnya apa itu reksadana. Reksadana ini kita mempercayakan ke manajer investasi. Jadi uang kita dikelola oleh orang lain, oleh ahlinya di beberapa beberapa instrumen investasi. Jadi reksadana itu juga ada macam-macamnya, ada yang jangka pendek itu RDPU, RDPT ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap itu 1 sampai 3 tahun tuh. Yang jangka menengahnya ada reksadana campuran, yang jangka panjangnya ada reksadana saham gitu ya. Jadi tergantung tadi, makanya perlu juang keuangan tadi perlu yang namanya ada waktu ya, time base, karena kita balik ke sini nih, kita mau menentukannya seperti apa. Instrumen apa yang cocok. Kalau cuman kita mau beli mobil 3 tahun lagi, jangan di pasar saham, karena likuiditasnya sangat tinggi. Ya, teman-teman kalau di reksadana pasar saham itu harus jangka panjang, minimal di atas 7 tahun. Gitu loh. Karena itu nanti kan dia di pertumbuhan rata-rata yang dihitung, bukan pertumbuhan per tahun. Tapi kalau di RDPU, RDPT dia tetap. Jadi teman-teman setiap tahun itu pasti tetap dijamin oleh manajer investasinya itu mendapatkan keuntungan. Gitu. Nah, terakhir itu di saham ya. Di pasar keuangan. Ada lagi yang lain, tapi 3 ini aja yang paling umum lah ya. Saham itu pun ada jenis-jenis sahamnya, ada saham blue chip, ada saham gorengan gitu kan ya. Teman-teman harus belajar lagi, dan saham ini termasuk yang investasi risiko tinggi. Jadi kalau mau masuk ke saham, jangan FOMO. Jangan ngelihat influencer apa beli apa kita ikut, jangan. Ya, saham itu harus belajar, harus paham fundamentalnya, harus paham teknikalnya gitu kan ya. Tergantung teman-teman nanti lebih kepada aliran mana. Ada aliran trading, ada aliran fundamentalis gitu kan ya, ada aliran value investing, itu tergantung teman-teman. Tapi yang penting sebelum masuk ke saham itu harus punya ilmunya. Ya, jangan ikut-ikutan. Nanti boncos kalau ikut-ikutan. Nah, selain di pasar uang ini, di pasar ini ya, ada investasi lain itu yaitu di properti dan emas. Properti ini aset keras. Yang perlu teman-teman tahu adalah kalau di properti itu tidak liquid, artinya teman-teman buat mencairkannya itu perlu waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman butuh uang dari jual properti, ya tanah, rumah gitu ya, teman-teman harus jual mungkin 1 tahun sebelum teman-teman butuh duitnya. Karena kalau teman-teman jualnya itu buru-buru, pasti teman-teman banting harga. Artinya menjual asetnya itu di bawah harga pasar, gitu. Itu karakteristik dari properti. Kalau emas ya, emas ini secara jangka panjang itu masih pertumbuhannya positif. Tapi kalau teman-teman buat beli emas 1 tahun, 2 tahun, teman-teman nggak akan untung. Kenapa? Karena emas itu ada 2 harga ya teman-teman. Ini karakteristik emas ya. Jadi ada harga jual, ada harga beli. Jadi ada spread namanya. Spread inilah yang menjadi keuntungan dari penyedia emas itu. Kalau Antam ya, kalau kita lihat Antam kan ada spread kurang lebih 10%. Jadi kalau saya misalkan kalau teman-teman atau saya nih beli emas harga 900.000, itu kalau saya jual lagi di hari yang sama itu harganya jadi 810.000. Udah berkurang 10%. Ini karakteristik emas. Jadi emas itu termasuk investasi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena
Emas ini naiknya ketika terjadi krisis. Dan krisis itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi krisis. Itu ada siklus. Teman-teman kalau mau nonton, coba deh nonton YouTube-nya Ray Dalio. Itu judulnya How the Economy Works. Itu dia ngasih tahu kenapa di dunia ini, di setiap negara itu pasti terjadi krisis dengan sistem perbankan yang sistem ekonomi yang berjalan sekarang. Itu setiap tahun itu akan terjadi krisis, ya. Setiap tahun, pada periode tertentu. Biasanya itu 8 sampai 10 tahun. Krisis, nanti naik lagi, krisis lagi, terus pulih lagi, krisis lagi, pulih lagi, sampailah nanti krisis besar. Kalau krisis besar kita tuh, kalau kemarin itu di tahun 2008, kalau sebelumnya itu kalau nggak salah di tahun 1908, kalau yang 1928 kalau nggak salah di Amerika, the Great Depression. Nah, itu akan terulang terus gitu loh. Kalau kita itu kan coba dihitung ya. Krisis pertama kita 98. Terus krisis lagi itu 2008. Terus krisis lagi itu 2018. Mulai goncang-goncangan di global. Ada periodenya per 10 tahun kalau di Indonesia ya. Jadi itu. Nah, emas pada saat terjadi krisis dia naik karena orang-orang lari ke emas gitu loh. Buat nilai lindung harta gitu ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah pondasinya udah oke, ya. Terus udah pilarnya sudah punya top yang bisa menopang bangunan, baru teman-teman investasi. Kan nggak lucu udah investasi banyak, udah dapat imbal hasil, ya. Terjadi resiko kehidupan, semuanya dipakai buat berobat. Semuanya dipakai gitu kan, buat menutupi biaya-biaya yang besar tadi yang tidak di-cover oleh insurance. Gitu. Nah, karena kita bicara nih ya, bicara financial freedom, ya. Nah, ini syarat, ya. Ini yang tadi yang saya bilang jangan FOMO. Jadi sekarang ini kan anak-anak muda ya, kayak kita nih ya, baru kenal investasi, ada OTW FIRE, kalau kalian tahu FIRE itu Financial Independence Retire Early. Wow, bodoh-bodoh investasi. Langsung, tapi ngelompatin tangga-tangga yang ini. Gitu. Coba kalau kita ngeliat dari ilustrasi gambar ini kan ya, ini meme-meme yang sering lah ya di internet. Kemungkinan ini anak jatuh kalau naik tangga kan lebih besar daripada dia naiknya satu-satu. Ya, kemungkinan lebih besar jatuh. Coba kalau dia nggak pegangan tangan di sini, bisa jatuh, keseimbangan nggak ini. Nah, itu akibatnya kalau kita investasinya itu tanpa memikirkan fondasi tadi. Jadi sebelum investasi kita tuh harus kasih positif, terus punya darurat yang cukup, ya, rasio hutangnya ideal, atau tidak punya hutang itu lebih bagus, punya asuransi. Nah, kalau ini udah ada, udah tercukupi 4 ini, nanti akan muncul uang dingin yang bisa diinvestasikan. Akan muncul uang dingin, investasinya mau teman-teman di instrumen investasi pasar uang, mau di properti, mau di emas, atau mau teman-teman putar di usaha, nggak pusing, karena ini uang dingin gitu loh, ya, nggak pusing gitu loh. Ya, karena kan setiap investasi itu punya risiko. Selama teman-teman siap dengan risikonya, ya, dan ini uang dingin, teman-teman nggak akan pusing, karena akan tetap dari 4 fondasinya udah kuat, ya, dari 4 hal ini fondasinya udah kuat. Jadi investasi itu ada aturannya. Investasi itu ada aturannya. Jadi jangan FOMO terus ikut-ikutan pada investasi, supaya pada ikut investasi gitu. Padahal belum fondasi belum kuat. Boleh-boleh aja, tapi resikonya lebih tinggi. Ya, resiko kehilangan lebih tinggi gitu. Nah, ini karena kita bicara, ya tadi kan di awalnya kan sebagai Wardi nih. Tadi kan saya bahas tentang tentang fondasi, pilar, prinsip-prinsip lah ya, prinsip-prinsip perencanaan keuangan. Lalu sebagai Wardi kayak apa sih ininya, praktikalnya gitu ya. Kita ambil budgeting tadi lah ya, kita ambil budgeting. Sekarang kalau nggak salah 4,3, tolong koreksi kalau salah ya, kalau teman-teman yang baru ya, udah naik. Kalau kita pakai tadi budgetingnya itu biaya pribadi 10%, terus biaya hidup 50% gitu ya. Kita anggap nggak punya hutang ya, normalnya nggak punya hutang nih kalau umur segini nih, belum punya cicilan. Jadi teman-teman itu dengan budgeting yang kayak tadi, teman-teman itu bisa
punya tabungan atau punya investasi setiap bulan 1.720.000. Coba ini kalau dikalikan 24 bulan, 2 tahun ada berapa? Kira-kira ada yang bisa nggak jawab? 1 tahun ini kira kurang lebih 20 jutaan ya, 20 juta 600 kalau nggak 20 jutaan, anggaplah 20 juta. Berarti kalau 2 tahun teman-teman punya potensi, jadi punya potensi 40 jutaan ya. 41 juta. Jadi kalau teman-teman lulus dari LPDP, teman-teman punya duit berapa? 41.280.000 plus uang buku. Itu tadi kan saya bilang semua pemasukan kan dicatat. Ini kan baru rutin aja. Plus uang buku 1 tahun 10 juta bisa dapat 60 juta. Setelah lulus pegang duit 60 juta sebagai job seeker kalau teman-teman job seeker. 60 juta itu teman-teman orang rata-rata kalau baru lulus S1 dari kerja mereka kalau yang udah melek ya dengan financial planning, mereka sibuk mau fondasi keuangan, mau nabung dana darurat segala macam. Teman-teman selagi belajar, teman-teman sudah bisa bangun fondasinya. Udah bisa bangun fondasinya, udah bisa punya dana darurat gitu kan ya. Fungsinya buat apa nih dana darurat ya? Teman-teman harus paham ya sebagai WRD, ada masalah yang pasti kita temui setelah lulus. Apa itu? Menjadi pengangguran, job seeker. Ya. Pasti terjadi. Kecuali kalau teman-teman udah ada ikatan dinas ya, buat yang PNS gitu ya. Yang memang tugas belajar, ya masuk balik kerja lagi. Tapi buat teman-teman yang dari reguler, ketika teman-teman lulus, ya, teman-teman menjadi job seeker. Dana darurat itu dipakai. Ya, dan ini udah termasuk teman-teman saya yang saya temuin itu ada gitu ya. Terutama yang dari daerah, akhirnya dia balik ke daerah karena living cost di Bandung mahal. Padahal kalau kita mau cari kerja, sebenarnya kan tempat yang ideal itu Jakarta, karena kan pusat ekonomi di Jakarta. Opportunity-nya lebih besar di Jakarta atau di Surabaya. Tapi karena living cost-nya besar dan dia tidak siap, gitu kan ya. Jadi terpaksa pulang, kesempatannya hilang. Karena kesempatan di daerah itu bukan yang nggak ada ya, ada tapi lebih sedikit. Nah, itu yang pasti terjadi. Terus apalagi ini kemungkinan sebagai WRD yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Extension masa belajar. Ya. Teman-teman ini kalau yang sains, ya itu kan extension tuh banyak tuh. Yang angkatan saya itu banyak yang extension, perpanjangan 6 bulan. Satu semester mengajukan ke LPDP. Kalau SBM itu rata-rata on time lah. Karena kan di kita kurikulumnya cuma 18 bulan ya. Nah kita kontraknya 24 bulan. Jadi masih on time ya kalau SBM. Tapi teman-teman yang lain itu banyak yang mengajukan karena bukan berarti ini ya, karena memang penelitiannya susah, ngambil datanya rumit gitu kan ya. Mau tidak mau harus perpanjangan gitu kan. Jadi mengajukan ya kalau pengajuannya diterima, kalau enggak bayar sendiri, dari mana uangnya. Jadi teman-teman kalau teman-teman melakukan pencatatan, ini ilustrasi aja sebenarnya ya. Nanti kan ini tiap orang beda-beda ya. Ya, kalau teman-teman melakukan pencatatan seperti ini, teman-teman jadi tahu nih, ya, keuangan saya ini ada di mana sebenarnya. Terus potensinya ini sebesar apa sih potensinya? Terus dengan uang ini saya bisa ngapain aja? Saya bisa manajemen risiko seperti apa? Gitu, ya. Itu fungsinya. Jadi kalau teman-teman habis kita sharing ini udah mulai nih buka Excel, mulai coba gitu-gitu. Harusnya gitu ya. Gitu-gitu. Oh ternyata apalagi kalau yang baru awal nih, yang baru-baru masuk kayak Mbak Bonita gitu kan ya. Apalagi Mbak Bonita anak entrepreneur, udah mulai itu buat modal bisnis tuh bisa tuh. 60 juta banyak modal bisnis, bisa mulai buka bisnis macam-macam gitu kan. Gitu. Itu ya ilustrasi budgeting ya untuk WRD LPDP gitu ya. Ini untuk contoh kasus aja. Ya, itu aja sih kalau dari saya. Saya balikin lagi ke moderator, mungkin sesi tanya jawab ya. Silakan moderator Mbak Bonita. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Ya Allah, ini kita enak banget ya. Sudah disiapin perencanaannya harus gimana. Terus nanti kalau misalkan udah selesai,
bakal ada tantangan apa aja yang kita hadapin, dan kita sekarang juga diajarin tadi gimana caranya bisa mengatur keuangan dengan cara smart tadi ya, yang juga dikasih tahu nih kayak kita harus bikin pondasi dulu, terus setelah kita punya pondasi kita harus kita harus punya pilarnya, terus kalau misalkan pilar nih ada sesuatu yang menjadi tameng kita juga supaya tidak mengganggu pondasi kita. Ini luar biasa banget menurut aku, ini praktikal sekali ya Mas Hafiz, terima kasih banyak. Nah, mari kita lihat ya, apakah teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan dari panitia tadi sempat info, boleh langsung di raise hand aja, nanti akan kita tunjuk ya, supaya bisa menanyakan pertanyaannya langsung. Atau kalau misalkan ada malu-malu nggak apa-apa di chat, nanti dibacain juga nggak apa-apa. Gitu. Ini kira-kira sudah ada yang bertanya belum ya? Oh iya, boleh. Kalau misalkan sambil menunggu, aku punya pertanyaan dulu Mas Hafiz. Nah, jadi sambil menunggu teman-teman ya, kira-kira kalau misalkan tadi kan mungkin ada biaya hidup kan pasti biasanya ada beberapa kantong ya. Idealnya untuk kita sebagai awardee itu apakah kayak kita mengatur kantongnya itu di satu bank saja atau kayak mungkin kita bisa separate bank gitu Mas? Itu kira-kira idealnya atau wise-nya itu seperti apa ya Mas? Kadang kan suka kesulitan ya karena dana pribadi dan dana biaya hidup kita sendiri tuh suka dicampur. Jadi kadang kayak yang harusnya ini buat beli makan kok malah beli baju gitu misalnya. Ya, benar. Jadi salah satu manajemen tadi kayak saya nggak sempat bahas ya. Salah satu manajemen arus kas itu minimal itu punya 2 rekening. Jadi rekening operasional itu yang kita buat rekening biaya hidup sehari-hari ya, sama rekening tabungan. Ya itu harus dipisah. Nah biasanya itu rekening tabungan itu nggak punya ATM-nya. Jadi memang dibikin sama orang-orang itu biar karena buat apalagi mereka yang belanjanya impulsif ya. Dia dibikin susah buat belanja kalau ditaruh di situ. Ya kan harus ke bank tuh bikin tariknya kan. Jadi lebih sulit, jadi dia lebih bisa nahan diri gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan, minimal 2. Biasanya ada yang sampai 3. Tergantung tujuan keuangannya. Malah kalau teman-teman itu buka di Bank Jenius, bank-bank digital lah ya, dia itu udah disiapin tuh pos-posnya tuh. Jadi teman-teman bisa bikin satu rekening itu bisa bikin posnya. Oke nih, saya satu rekening tapi ada 3 pos tujuan keuangan, nabung untuk beli rumah, untuk beli mobil, nanti langsung auto debit itu ada. Ya, bank digital tuh kayak gitu sekarang. Nah, satu lagi tuh yang bisa teman-teman yang ini ya, yang dilakukan oleh teman-teman yang saya juga ternyata itu bisa dipraktekin ya. Yang cewek sih yang saya sharing dengan teman cewek itu, mereka nggak install mobile banking. Jadi kalau mau check out tuh susah. Nah, itu buat ngerem online shoppingnya itu loh. Ya, kok kalian nggak kan praktis ya pakai mobile banking, kenapa nggak mau? Kalau soalnya bang kalau misalkan punya mobile banking kita check out terus jadinya boros gitu. Jadi salah satu nahan itu dia nggak install mobile banking. Satu lagi itu ada cerita dia untuk nahan ya, untuk menahan biar nggak belanja, dibeli emas. Jadi misalnya dia dapat uang nih ya, dapat uang, dia dapat uang, tapi uangnya itu dia butuh 3 bulan ke depan. Dia beliin emas sama dia. Terus yang jual emas itu nanya, loh kok kamu beli emas? Kalau nanti kamu jual lagi kan rugi. Nggak apa-apa Pak, saya ruginya cuma 10%. Tapi kalau saya nggak beliin emas, uang itu pasti habis. Tapi kalau saya beliin emas kan cuma ukuran 10%. Itu salah satu trik ya, tips dan trik untuk menahan impulsive buying ya, impulsive shopping ya, belanja spending yang impulsif. Sip. Terima kasih banyak Mas Hafiz. Ini mungkin kendalanya terutama buat cewek-cewek yang suka impulsif ya. Oke, insightful banget. Oke, ini udah ada pertanyaan di chat dari Mbak Ledia Nova Mizanti. Mas Hafiz, bagaimana tips investasi di reksadana saham? Apakah beli saat harga rendah atau beli teratur tiap beberapa bulan atau bagaimana sebaiknya? Dollar cost averaging maksudnya. Siap, monggo Mas Hafiz. Baik,
Kalau Mbak Lydia, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau pertanyaannya ada reksadana saham, itu reksadana ya beli aja tiap bulan. Tabung aja tiap bulan rutin. Kalau reksadana, karena reksadana kan bukan kita, pilihan sahamnya bukan kita yang milih, tapi manajer investasi. Jadi terus aja rutin, misalkan dibajetin per bulan 1 juta, ya udah 1 juta tiap bulan, gitu loh. Tiap bulan. Tapi ingat reksadana pasar saham itu jangka panjang, gitu ya. Karena kalau jangka panjang, kalau tahun pertama merah, jangan kecil hati gitu kan ya. Itu wajar gitu. Jadi lihatnya itu kinerjanya itu secara jangka panjang, nanti nih 8 tahun 9 tahun gitu kan ya, itu baru kelihatan tuh hijaunya berapa persen. Nah itu makanya kalau mau memilih reksadana pasar saham ya, reksadana yang jangka panjang, itu harus pinter-pinter milih manajer investasinya, perusahaan sekuritasnya apa. Jadi lihat ya, itu kalau teman-teman itu bisa ngelihat sebelum beli ya, itu ada portofolio manajer investasi apa aja yang sudah pernah mereka kelola, imbasnya berapa, itu bisa dilihat. Itu biasanya semacam apa ya, kalau kita beli barang itu spesifikasi produk ya, kurang lebih ya. Jadi nanti rencananya dia akan beli saham di mana aja gitu kan ya, berapa persen porsinya gitu kan ya. Itu ada di situ lengkap kalau teman-teman baca. Ya. Balik lagi kan, tetap baca, tetap belajar, biarpun diinvestasikan oleh orang lain, tapi tetap harus baca. Biar kita nggak terjebak ke investasi bodong gitu. Itu. Nah, tapi kalau misalkan bahasanya yang dimaksud dari Mbak Lydia itu adalah saham, ya memang benar saham ya, bukan reksadana. Ya benar, beli harga rendah, jual harga tinggi. Itu kalau mengambil dari capital gain. Tapi kalau mau mengambil dari dividen, ya misalkan mau mengambil dividen, ya udah itu belinya apa, kalau tadi Mbak boleh bilang cost averaging ya, ada istilah itu kan. Dia beli aja. Bulan ini punya uang berapa, masukin, bulan depan berapa, masukin. Nanti kan dia masuknya itu di harga rata-rata. Oh, tahun ini saya rata-rata beli saham BRI misalnya, saham BRI sekian ribu gitu. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mau pakai cara itu boleh, tapi cara itu hanya untuk, saran saya ya, saya hanya untuk saham-saham blue chip, jangan saham-saham gorengan. Kalau saham-saham gorengan habis, ya saham-saham yang teman-teman nggak tahu fundamentalnya. Kalau kayak BRI, BCA itu kan saham blue chip ya, jadi memang konstan pertumbuhannya. Tapi ini saya nggak nyuruh teman-teman beli ya, maksudnya ini cuman ngambil ini ya, ilmunya aja gitu kan ya, ngambil saran gitu kan ya. Itu saham-saham blue chip itu boleh tuh pakai metode cost averaging tadi gitu kan, tiap bulan kasih beli gitu kan, itu boleh. Selain itu saya nggak nyaranin. Tuh. Siap. Ini tapi ada pertanyaan tambahan dari Mbak Lydia. Berarti ini lebih worth it investasi emas atau obligasi? Karena menurut Mbak Lydia nih repot nyimpen emas gitu, Mas Hafiz. Iya. Jadi worth it nggak emas itu secara imbal hasil worth it, karena kalau kita belajar di ekonomi, emas kan dianggap sebagai aset lindung nilai ya. Jadi dibahasakan secara teori ya, kalau kita nabung beli emas itu kita nggak untung, cuman kita terlindung dari inflasi kan gitu ya. Kalau Mbak Budita ingat nggak sih? Ada gitu kan ya. Tapi kalau saya nantang itu. Justru teman-teman kalau di emas itu masih bisa profit, karena 10 tahun ke belakang emas itu rata-rata naik itu 10-12%. Tapi 10 tahun ke belakang. Sedangkan inflasi kita paling tinggi itu di tahun 2008, 2010 gitu. Itu di angka 8%. Jadi masih profit sebenarnya. Ya. Kalau sekarang inflasi kita kan di angka 2,5 atau 3,5% kalau nggak salah ya, zaman pandemi ya. Kalau nanti setelah BBM pasti naik tuh, nggak mungkin nggak naik. Nah itu jadi emas itu emas itu masih worth it dari investasi ini ya. Imbal hasilnya itu masih ini. Nah kalau masalah repot itu sebenarnya sekarang Antam menyediakan jasa nyimpan emas kok. Jadi kalau misalkan teman Mbak Lydia beli emas, bisa langsung dititipin. Memang ada cost-nya, itu harus dihitung lagi ya. Ya, itu harus dihitung lagi. Atau kalau memang nggak mau repot, ada emas digital ya, di Pegadaian ada, Tokopedia ada, tinggal cara belinya aja nih. Ya, cara belinya aja. Kalau teman-teman yang concern dengan syariah misalkan, cara beli emasnya harus diperhatikan. Tapi kalau teman-teman bodoh amat lah, yang penting emas cuan, ya nggak apa-apa, beli aja. Itu aman. Ya. Kalau Pegadaian
reksadana ini itu dia memang ini ya, memang license dari Antam. Jadi memang biasanya itu kalau di pegadaian dia memang punya stok emasnya, dia ada. Jadi teman-teman kalau mau beli emas digital ya, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah ini orang punya emas ya nggak sih, gitu loh. Karena emas digital kan teman-teman nggak pegang emasnya. Saya bisa aja jadi bilang, yuk beli emas dengan saya punya emas. Padahal saya nggak punya emas. Tapi teman-teman beli ke saya. Gimana ngeceknya? Coba. Ya kan? Nah, itu resikonya kalau emas digital. Makanya kalau mau beli emas digital harus yang terpercaya instansinya. Gitu. Sip, mantap. Ini pokoknya berarti menurut Mas Hafiz ya, menurut dia ini worth it ke jangka panjang. Dan kalau ini udah nggak repot lagi lah, bisa beli digital kalau memang tadi sesuai dengan sesuai dengan preferensi tadi ya, apakah sesuai syariat atau tidaknya. Oke, ini sebenarnya menyambung pertanyaan dari Mbak Nandita Suri. Tadi kan kita udah bahas emas ya Mas Hafiz, worth it atau tidaknya. Tapi Mbak Nandita nih bertanya, tapi rekomendasinya apakah lebih ke reksadana atau emas nih Mas Hafiz kira-kira? Oke, kalau ditanya rekomendasi tergantung tujuan keuangannya. Ya, tergantung tujuan keuangannya lagi gitu kan ya. Teman-teman mau beli apa dan kapan gitu kan ya. Reksadana ini kan ini bilangnya cuma reksadana aja. Belum jelas nih reksadana apa, RDPTK, RDPU gitu kan ya. Atau pasar saham gitu kan, atau pasar campuran, itu kan harus jelas dulu nih. Nah, jadi kalau jadi sebelum teman-teman Mbak Dita ini masih lompat sebenarnya. Jadi sebelum kita bicara investasi, kita bicara dulu ini tujuannya apa. Nah, baru kalau udah tahu tujuannya apa, baru kita bicara investasinya. Kalau tujuannya untuk anak sekolah, kuliah, berarti masih panjang. Di emas boleh ambilnya. Karena kan 10 tahun tuh, 7 sampai 8 sampai 10 tahun. Atau ngambil reksadana pasar campuran, pasar saham boleh. Karena jangka panjang. Ya. Tapi kalau Mbak Dita bilangnya saya mau beli HP tahun depan di emas, salah. Rugi 10% langsung. Salah gitu loh. Jadi instrumen itu benar salahnya itu tergantung tujuan kita gitu kan. Gitu. Iya benar. Kembali lagi ke paparan awal tadi ya, tergantung tujuan, balik lagi ke rencana kita. Terima kasih Mas Hafiz. Nah, ini Mas Yasir ada yang menyarankan teman-teman kalau misalkan kayak butuh rekomendasi mungkin ya, boleh dibaca di chatnya Mas Yasir. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Mas Daniel. Kalau investasi perak, saya baru tahu juga ini ada nggak investasi perak, Mas? Investasi perak saya juga belum ada ya. Cuman gini, perak itu komoditas yang diperdagangkan ada. Jadi di trading. Kalau teman-teman suka main trading, pernah ya main trading komoditas di bursa berjangka, itu ada emas, perak, platinum, CPO gitu ya. Itu diperdagangkan, tapi tidak dilihat sebagai aset investasi. Enggak dilihat karena emas itu perak itu tidak sestabil emas ininya volatile kenaikan harganya gitu ya. Kalau sebagai barang komoditas yang ditradingkan ya, bukan diperjualbelikan, yang ditradingkan itu ada. Teman-teman cari aja tuh kalau misalkan di bursa-bursa berjangka tuh biasanya tuh kalau bursa berjangka tuh ujungnya tuh ada future. PT bla 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 future, nah itu bursa berjangka. Dia bisa forex, mainnya di situ tuh. Bisa emas, bisa CPO, bisa silver ada, platinum ada, itu ya di situ. Baik, terima kasih. Nah, ini Mas Samsul, aku coba jawab pertanyaan, aku coba bantu untuk pertanyaannya Mas Firman dulu ya, karena ini relate juga sama pertanyaannya Mbak Dita tadi ya, karena kan ini konteksnya tujuannya adalah buat pegangan setelah lulus nanti. Nah, pertanyaan adalah sebaiknya porsi investasi ke reksadana, saham, obligasi, SBN itu berapa persen ya Mas masing-masing? Karena ini kira-kira untuk jangka waktu investasi kurang lebih 3-4 semester ke depan, sampai lulus lah gitu. Oke, berarti ini kayak tadi ya, misalkan untuk pegangan selama mencari kerja, misalkan gitu ya, kayaknya gitu ya, sebagai job seeker. Nah, itu bisa bisa minimal di dua layer minimal ya, di 2 layer itu di tabungan itu harus ada sepertiga boleh, itu tergantung kebutuhan ya kalau tabungan ya. Kalau misalkan kita anggap nih ya Mbak Dita menyimpan dana darurat 6 kali dari pengeluaran. Kalau pengeluarannya itu 2 juta per bulan berarti kan 12 juta. Nah,
4 jutanya itu atau separuhnya 6 jutanya itu bisa ditaruh di tabungan karena kan untuk hidup selama 3 bulan ke depan ya. Jadi ngambilnya dari situ. Nah, sisanya bisa ditaruh di deposito atau reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap RDPT atau RDPU. Taruhnya di situ. Itu untuk jangka pendek. Jadi 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 3 tahun, sorry. Itu bisa itu di layer. Ada juga orang itu sampai 4 layer gitu. Kalau memang kalau memang dana daruratnya banyak ya. Dia memang udah butuhnya sampai mungkin 30 juta gitu yang bisa ya. Dia dipecah sampai 3. Jadi dia di tabungan ada, di reksadana dia punya, terakhirnya di emas. Biasanya emas itu di layer terakhir. Jadi kalau memang nggak butuh-butuh amat, dia nggak akan cairin untuk emas. Jadi porsi yang emas itu sedikit. Ya, porsi emasnya lebih sedikit, tapi kan imbal hasilnya lebih banyak emasnya. Jadi sebisa mungkin emas itu tetap diporsikan sama dia itu tetap di dana darurat, tapi jarang dipakai. Karena porsinya sedikit. Selama itu masih bisa dihandle oleh layer kedua, layer ketiga, layer pertama, layer kedua ya, itu emasnya jangan diganggu. Nah, ini untuk Mbak Dita dan Mas Firman, semoga membantu ya. Di lumayan banget nih layer-layernya itu ya. Cukup concerning sekali karena emas itu kalau bisa taruh-taruh aja karena tadi sesuai bisikannya Mas Hafiz, dia jangka panjang gitu ya. Oke, Mas ada yang bertanya nih, Mas Samsul Akbar. Kang, apa sarannya untuk memulai investasi kripto? Kripto iya, Mas Hafiz. Saya nggak nyaranin kalau investasi kripto. Saya nggak nyaranin kalau investasi kripto. Teman-teman kalau baca berita, ya berapa banyak kripto yang muncul, berapa banyak yang bertahan, berapa banyak yang hilang, banyakkan yang mana. Terus teman-teman kalau baca lagi kripto, Bitcoin atau apa itu ya, pernah dia 1 menit 0 karena ada gangguan sistem atau apa gitu ya. Dia turunnya jadi 0 terus 1 menit ke depan langsung balik lagi normal. Artinya kripto itu terlalu volatile untuk dijadikan investasi. Terlalu naik turunnya terlalu tinggi. Ya. Itu satu. Terus kedua, kita itu kalau investasi kita harus tahu investasi ini dia ngambil imbal hasil, dia ngambil keuntungannya dari mana. Kalau saham nih jelas dia punya perusahaan. Kita lihat nih laporan keuangannya, kita lihat fundamentalnya, kita lihat ya, ini dagangnya apa gitu kan ya. Ya kita lihat gitu. Kalau bank jelas dia bikin kredit, dia ngambil keuntungan dari selisih kredit dan deposito. Ada model bisnisnya. Sekarang kripto model bisnisnya apa gitu loh. Asanti sama Anang kan bikin hilang kemana itu. Jadi kripto kalau bagi saya ya teman-teman ini bebas ya. Kalau bagi saya kripto itu bukan aset investasi. Teman-teman jangan jadi aset kripto itu bagi investasi. Ya, memang Bitcoin lagi hype dan cuman Bitcoin kayaknya sekarang nih yang memang stabil ya di antara kripto yang muncul. Ya, kripto itu coba deh cari yang kripto yang hilang dari peredaran itu yang bikin juga hilang. Nah, bikinnya nggak tahu kemana. Itu teman-teman bayangin. Bahkan Profesor Dian Masita itu dia concern banget dengan kripto ini. Banyak orang tuh bilang, ahli ekonomi itu bilang kripto itu lebih kejam daripada skema Ponzi. Kalau skema Ponzi orang-orang di atas upper lainnya itu ya, tahu skema Ponzi ya, yang cari orang dapat duit gitu kan ya. Itu orang-orang atasnya itu yang awal-awal join masih dapat duit. Yang jadi korban itu orang-orang bawah. Tapi kalau kripto itu yang bikinnya yang bisa dapat duit banyak. Semua yang beli itu bisa ambles, nol. Itu kripto. Venezuela kalau salah satu yang bikin kripto sebagai alat pembayaran sah negaranya, bangkrut. Susah, nggak bisa. Karena kripto itu Bitcoin ya, kita bicara Bitcoin deh. Atau kripto lah secara umum. Kripto itu kan kenapa bernilai? Karena komunitas menyepakati bahwa itu bernilai. Ya, misalkan nih kita bisa nih bikin kripto LPDP, yang itu kita sepakat kripto LPDP ini bernilai dan bisa ditransaksikan antar awardee LPDP, tapi di bawah keluar nggak ada nilai.
gitu. Kurang lebih kayak gitu ya sistem ekonominya. Kalau masalah teknis bagaimana kripto itu di mining segala macam itu lebih ke IT ya. Ini karakteristiknya aja. Oke, agak terrifying ya. Ya, baik itu saran dari Mas Hafiz ya tadi untuk pertanyaannya Mas Samsul. Nah ini ada related sama yang tadi Mas Hafiz. Ini kalau NFT gimana ya Mas? Itu cuma money game kah atau bagaimana ya Mas? Kalau NFT sudah tidak terdengar lagi juga. NFT itu ini kan ya. Kalau Digital asset. digital asset ya. Digital asset itu sebenarnya fungsi awal dari NFT itu adalah untuk melindungi kreator. Kalau yang sepengetahuan saya ya, itu melindungi kreator digital. Gitu. Karena selama ini kan kreator digital itu kan cuman dapat kalaupun karyanya dibeli ya udah habis selesai gitu kan ya. Atau teman-teman bisa misalkan ada gambar nih edit apa namanya bikin ada hacknya loh, saya nggak tahu detail kayak apa, dapat gambarnya HD atau ada cracknya lah istilahnya kan. Nah NFT untuk melindungi itu sebenarnya. Jadi teman-teman kalau beli di pasar NFT ya itu kreatornya itu tetap dapat royalti dari penjualan teman-teman lagi gitu loh. Misalkan saya nih beli NFT punya Mbak Boni ya, Mbak Bonita. Itu kalau saya jual lagi dan laku, Mbak Bonita tetap dapat royalti sekian persen fee-nya gitu loh sebagai kreator. Itu fungsi utama NFT ya. Nah, masalah NFT itu menguntungkan atau tidak, itu sebenarnya sama kayak karya-karya seni yang lain gitu loh. Bisa jadi menguntungkan, bisa jadi tidak gitu kan. Banyak karya-karya orang itu menguntungkan setelah orangnya yang bikin meninggal. Jadi nilainya gede. Ada gitu kan ya. Itu balik lagi karena itu kan ini dalam ranah seni gitu ya. Ini kan dalam ranah kreatif, industri kreatif. Dan NFT ini sebenarnya masih dipelajari ya. Sebatas pengetahuan saya itu seperti itu NFT. Wah, NFT digital art seperti beli lukisan ya, bener sesuai ini ada yang bisa menganggap itu nilainya, ada yang tidak juga. Baik, Mas Hafiz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Semoga membantu Kak Daniel. Ini apakah teman-teman warga TB punya pertanyaan lagi? Boleh ditanyakan. Kita punya 5 menit terakhir untuk bisa ngobrol sama pakar financial, Mas Hafiz. Kalau misalkan ada, boleh ditulis atau kayak mau ngomong langsung juga nggak apa-apa, boleh. Ini kita tunggu ya sekitar beberapa detik lagi, kira-kira sudah oke belum? Oke, ini ada reminder ya dari dari Mbak Dita untuk link absennya, silakan diisikan untuk teman-teman yang hadir ya, warga TP sekalian. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita berterima kasih dulu ya dengan Mas Hafiz untuk waktunya yang luar biasa, tidak terasa, tidak terasa, tapi ilmu yang didapat tuh banyak banget dan menurut saya praktikal banget. Semoga teman-teman warga TB di sini juga bisa lebih mengerti ya cara mengelola keuangan dan juga berinvestasi lah tipis-tipis gitu ya, supaya nanti nggak boncos kalau misalkan udah lulus, jadi punya modal juga, mungkin nanti yang mau usaha punya modal, terus kayak yang mau menunggu untuk bekerja nanti juga punya dana darurat dan tabungan, itu kan kita pasti akan jadi lebih happy juga ya Mas Hafiz ya nanti kalau misalnya sudah lulus ya, nggak kayak stres barunya gitu kan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Hafiz untuk waktunya dan ilmunya. Baik teman-teman, teman-teman warga TB, saya juga Bonita Elores mengundurkan diri dulu. Kita kembalikan kembali kepada Mas Daniel untuk MC kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bonita dan juga Mas Hafiz sebagai pembicara pada hari ini atas sharingnya yang luar biasa ya. Tadi cukup detail tadi dipandu oleh Mbak Bonita tentang bagaimana sih langkah-langkah praktis kita sebagai UWD itu bisa saving ya. Jadi setidaknya kita bisa financially independent setelah lulus ya. Dan tiba saatnya sebagai ucapan terima kasih, kami dari panitia akan memberikan sertifikat untuk simbolis Mas Hafiz yang akan disampaikan oleh siapa ini Mas Bayi? Pak Lurah atau Mas Bayi? Atau Mbak Gina? Oke. Ya.
nanti untuk sertifikatnya sama apa nanti kami akan kirim ke Mas Hafiz sama ucapan terima kasihnya Mas. Kalau dari kami, saya mau pilih teman-teman Mas dari Circle Pengembangan Awargi, dari Kelurahan LPDP Warga ITB juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Hafiz. Nanti untuk teman-teman kalau ingin ada sesi keduanya lagi, nanti bisa langsung kita sama-sama untuk adakan lagi. Dan mungkin Mas Hafiz kalau bersedia, kalau teman-teman warga ATB ingin sesi kedua, mungkin kami bisa hubungi Mas Hafiz lagi. Tapi kami dari panitia dan juga pengurus mengucapkan terima kasih pada Mas Hafiz untuk waktu dan kesempatannya. Kita ketemu nanti bulan Oktober ya, teman-teman. Untuk infonya Mas Hafiz bulan Oktober wisuda. Jadi sekalian ingin ngobrol-ngobrol sama Mas Hafiz, langsung datang juga ke Sabuga. Oke, itu dari saya dan teman-teman kelurahan. Thank you banget ya Mas Hafiz. Ya, siap, sama-sama, Mbak I. Silahkan Mas Daniel. Ya, baik. Terima kasih Mas Bai. Demikian acara pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita foto dokumentasi ya. Kita foto bersama dulu yang akan dipandu oleh Mbak Gina. Mbak Gina, boleh minta bantuannya Mbak? Ya, untuk teman-teman mungkin ada yang mau menyalakan videonya, kameranya, boleh dinyalakan. Ya, teman-teman menyalakan kameranya, kita akan sesi dokumentasi. Ya, silakan Mbak Gina. Oke, udah. Dari ini ada 2 halaman, 2 slide. Dari slide pertama ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya sudah, terima kasih. Ya, demikian acara pada hari ini. Terima kasih untuk pembicara kita, Mas Abdul Hafiz, untuk Mbak Bonita sebagai moderator, dan juga seluruh warga TB yang hadir pada siang hari ini, pagi menuju siang ya, pagi menuju siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Hafiz dapat bermanfaat ya, dipraktekkan ya, bermanfaat. Dan juga sampai jumpa di acara part 2 ya, sesi 2 nanti di Oktober nanti. Terima kasih, sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih ya teman-teman panitia semuanya. Saya Oke, izin Mas live ya. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Thank you Mas Hafiz. Thank you semuanya. Thank you Mas.
Ini mau dilanjut langsung atau gimana, Bang? Wait. Keluarin anak-anak. Kalau enggak aku pamit ya, Bang. Tunggu dulu. Wah, oke lah. Manutlah aku lah sama bosnya lah. Oke. Sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Sayangi, rasa sayang-sayangi. Oh iya, sudah. Oke. Guys,